Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswara Pramdita Absari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginput data transaksi dari Karisma Farm selama bulan Januari 2024 ke dalam Accurate Online. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, bagian kandang mengajukan permintaan pembelian barang kepada pemilik. Untuk barangnya sendiri yaitu vaksin sebanyak 20 box dan tanggal diminta pada tanggal 2 Januari 2024. Kita bisa masuk ke Accurate Online. Selanjutnya kita ke menu persediaan permintaan barang. Memasukkan tanggalnya yaitu tanggal 1 Januari 2024. Untuk tipe permintaan adalah pembelian barang. Untuk barang yang diminta yaitu vaksin. Tanggal diminta tanggal 2 Januari 2024 serta kuantitasnya sebanyak 10 box. Di sini tidak terdapat informasi tambahan, jadi kita bisa langsung klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2024, pemilik membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian kandang kepada sumber rezeki dengan detail sebagai berikut. Vaksin dengan kuantitas 10 box dan harga per barangnya sebesar Rp160.000. Untuk tanggal diharapkan dapat diterima yaitu tanggal 3 Januari 2024. Dan atas pembelian ini perusahaan memberikan uang muka sebesar Rp400.000 dengan nomor faktur DP-001. Untuk uang muka dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Kita kembali ke Accurate Online. Kita bisa ke menu pembelian dan pesanan pembelian. Untuk pemasoknya kita bisa masukkan namanya yaitu sumber rezeki. Untuk tanggal transaksinya itu tanggal 2 Januari 2024. Untuk barang yang dipesan, kita bisa mengambil dari permintaan. Dan jangan lupa masukkan harga pembelian. Rp160.000. Kita bisa masukkan informasi tambahan seperti alamat dan info pengiriman. Untuk tanggal pengiriman, diharapkan dikirim pada tanggal 3 Januari 2024. Pengiriman kita bisa isikan. Untuk tanggal pengiriman kita bisa isikan tanggal 3 Januari 2024. Setelah itu bisa kita proses untuk uang mukanya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2024. Dan uang muka yang diberikan yaitu sebesar Rp400.000. Kita bisa mengisikan nomor fakturnya yaitu DP-001. Setelah selesai mengisikan semua, kita bisa langsung proses uang muka dengan proses pembayarannya. Untuk bank yang digunakan yaitu Bank Mandiri.
Dan nilai pembayarannya adalah sebesar Rp400.000, jadi kita bisa langsung hitung nilai pembayaran. Metode bayar yang digunakan yaitu transfer bank. Untuk tanggal pembayarannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2024. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Pada saat membayar uang muka, kita bisa melihat jurnal yang dibuatkan oleh Accurate Online adalah sebagai berikut. Jadi ada hutang usaha pada Bank Mandiri karena kita membayarkan sebagian dari hutang kita sebesar Rp400.000 dan uang saldo pada Bank Mandiri berkurang sebesar Rp400.000. Setelah itu kita bisa lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 3 Januari 2024, Karisma Farm menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada Sumber Rezeki pada tanggal 2 Januari 2024 dengan detail sebagai berikut. Untuk info tambahannya, yaitu pengiriman dilakukan menggunakan truk dan barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur pembelian INV sumber garing 001. Kita kembali ke Accurate Online. Kita bisa tutup terlebih dahulu tab-nya. Ke menu persediaan, karena barang dan tagihan dikirim secara bersamaan, kita bisa langsung ke fitur faktur pembelian. Kita bisa memasukkan nama pemasoknya yaitu dari Sumber Rezeki. Untuk tanggalnya bisa kita isikan tanggal 3 Januari 2024. Karena kita sudah melakukan pemesanan, kita bisa ambil saja dari sini, ambil pesanan, kita cari, ada vaksin sebanyak 10 box. Pada infonya, vaksin tersebut akan dimasukkan ke gudang depan. Sudah sesuai, kita bisa klik lanjut. Kita bisa isikan nomor fakturnya yaitu INV sumber garing 001. Untuk alamatnya bisa kita isikan. Dan di sini kita mendapat informasi tambahan bahwa pengirimannya dilakukan menggunakan truk. Setelah sesuai semua, kita bisa klik simpan. Nah, pada faktur pembelian, kita bisa melihat jurnal yang dibuat oleh Accurate Online adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku kita bertambah karena barang sudah dikirimkan, hutang usaha kita di sebelah kredit, berarti hutang kita bertambah sebesar Rp1.200.000 dan uang muka pembelian kita gunakan sebesar Rp400.000. Kita bisa melanjutkan ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 Januari 2024, Karisma Farm meretur 5 box yang dibeli kepada Sumber Rezeki, yaitu 5 box vaksin yang telah diberi di transaksi sebelumnya. Di sini vaksin diretur dikarenakan kadaluarsa, sehingga vaksin yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Kita bisa kembali ke Accurate Online. Setelah itu ke menu pembelian dan retur pembelian. Untuk pemasoknya yaitu Sumber Rezeki. Tanggal diretur yaitu tanggal 3 Januari 2024.
kita meretur dari faktur INV sumber 001. Kita bisa mengambil barang yang akan diretur, yaitu vaksin, karena kita tidak meretur semua barangnya, kita bisa masukkan barang yang diretur sebanyak 5 box. Setelah itu kita bisa klik simpan. Selanjutnya, untuk transaksi yang kelima, pada tanggal 3 Januari 2024, Karisma Farm menerima penjualan tunai dari PT Holland Bakery dengan detail barang sebagai berikut. Barang yang dijual yaitu telur ayam sebanyak 100 kg dengan harga jual per unit sebesar Rp29.000. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil pick-up dan dikeluarkan dari gudang depan. Untuk pembayaran langsung diterima dengan transfer Bank Mandiri. Kita bisa kembali ke e-grade online dan memilih menu penjualan. Walaupun ini penjualan tunai, kita harus masuk ke faktur penjualan terlebih dahulu. Untuk pelanggannya, kita bisa masukkan PT Holland Bakery dan tanggal transaksinya itu tanggal 3 Januari 2024. Untuk barang yang dijual, yaitu telur ayam, dengan kuantitas 100 kg. Kita bisa masukkan informasi lainnya, info pengiriman, karena kita melakukan penjualan tunai, sehingga pengiriman dilakukan pada tanggal transaksi. Jadi kita tulis seperti tanggal transaksi. Untuk pengirimannya, kita menggunakan mobil pick-up. Karena ini adalah penjualan secara tunai, maka kita bisa langsung proses pembayarannya. Nah, untuk banknya, kita gunakan Bank Mandiri. Untuk nilai pembayarannya adalah sebesar totalnya, yaitu kita bisa langsung menghitung nilai pembayaran. Untuk metode bayarnya, kita bisa pilih transfer bank. Dan untuk tanggal bayarnya, yaitu pada tanggal melakukan transaksi, tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Setelah itu kita bisa melihat jurnal yang dibuat, yaitu sebagai berikut. Pada rincian jurnalnya, kita bisa lihat Bank Mandiri sebelah debit sebesar Rp2.900.000 dan piutang usaha sebesar kredit sebesar Rp2.900.000. Artinya kita menerima uang sebesar Rp2.900.000 dan pelanggan atau PT Holland Bakery melunasi piutangnya sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi ke-6, yaitu pada tanggal 3 Januari 2024, perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari PT Holland Bakery atas telur ayam sebanyak 1 kg. Telur ayam diklaim karena tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat diolah oleh PT Holland Bakery. Untuk telur ayam yang diklaim dimasukkan ke gudang depan. Dan untuk informasi tambahnya, kita harus membuat akun perkiraan baru terlebih dahulu dengan tipe akun persediaan dan nama akun persediaan klaim pelanggan. Kita masuk ke e-grade online terlebih dahulu dan membuat akun perkiraan baru dengan tipe akun persediaan.
kita bisa centang subakun, persediaan, dan nama akunnya yaitu persediaan line pelanggan. Setelah itu kita bisa klik simpan. Sebelum memasukkan transaksi, kita harus mengatur di preferensi pada bagian fitur. Dikarenakan fitur klien pelanggan belum ada. Ini kita centang, setelah itu kita simpan. Setelah itu kita bisa masukkan untuk akun pada saat terdapat klien pelanggan. Pada akun perkiraan, persediaan. Untuk persediaan klien, kita masukkan ke akun persediaan klien pelanggan. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Setelah itu kita bisa memasukkan transaksi untuk klien pelanggan. Untuk tipe kliennya adalah terima barang dan pelanggan yang mengirimkan klien yaitu PT Holland Bakery. Untuk tipe barang yang diklaim yaitu telur ayam sebanyak 1 kilogram dan dikeluarkan dari gudang depan. Kita bisa klik lanjut. Untuk tanggalnya bisa kita isikan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ketujuh, pada tanggal 3 Januari 2024, perusahaan mengirimkan telur ayam yang baru atas klaim pelanggan pada tanggal 3 Januari 2024 kepada PT Holland Bakery. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, setelah adanya penerimaan klaim barang rusak, jadi kita mengirimkan kembali klaim barang rusak tersebut. Kita tetap di menu klaim pelanggan, tetapi tipe klaimnya adalah kirim barang. Kita bisa cari pada PT Holland Bakery, lanjut untuk tanggalnya tanggal 3 Januari 2024. Untuk barang yang diklaim dikeluarkan dari gudang depan. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Nah, untuk klaim pelanggan, sebelumnya pada saat terima barang, sudah ada status klaim dikirim seluruhnya karena kita sudah mengirim pada tanggal 3 Januari ini. Oke, untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 Januari 2024, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada Nyonya Diana dengan rincian harga sebagai berikut. Untuk nama barangnya, pupuk padat siap dijual dengan kuantitas 15 kg dan harga jual per unitnya sebesar Rp6.500. Kita masuk ke Agreed Unknown kembali. Kita klik menu penjualan, penawaran penjualan, barang dipesan oleh Nyonya Diana. Untuk tanggalnya, tanggal 4 Januari 2024, barang yang ditawarkan yaitu pupuk padat siap dijual dengan kuantitas 15 kg. Di sini tidak ada informasi tambahan, jadi kita bisa langsung klik simpan.
Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 Januari 2024, Nyonya Diana melakukan pemesanan barang dengan detail sebagai berikut, yaitu pupuk padat siap dijual dengan kuantitas 60 kg. Barang dikeluarkan dari gudang belakang, dan untuk akun biaya pesanannya adalah persediaan barang dalam proses. Dikarenakan Nyonya Diana memesan barang melebihi dari kuantitas yang tersedia di bagian gudang, jadi Karisma Farm sendiri melakukan produksi sederhana dengan menggunakan fitur job costing. Jadi di sini kita memproduksi pupuk padat siap dijual terlebih dahulu dengan bahan bakunya yaitu kotoran ternak dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita bisa masuk ke menu persediaan, pekerjaan pesanan. Untuk tanggalnya bisa kita masukkan tanggal 4 Januari 2024. Untuk barangnya adalah kotoran ternak yang dibutuhkan hanya sebanyak 60 kg dan dikeluarkan dari gudang belakang. Setelah itu kita bisa masukkan untuk akun pekerjaannya adalah persediaan barang dalam proses. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Kita bisa melihat untuk status pekerjaan pesanannya adalah sedang diproses. Untuk selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2024, Karisma Farm menyelesaikan pengerjaan pesanan atas transaksi pada tanggal 4 Januari 2024 dan produk akan diselesaikan pada pupuk padat siap dijual dengan porsi 100% dan akan dimasukkan ke gudang belakang. Kita bisa kembali ke Ejret Online. Pada menu persediaan, kita bisa klik penyelesaian pesanan. Untuk tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2024. Untuk nomor pekerjaan, kita bisa cari. Tipe penyelesaiannya adalah barang, dan barang akan diselesaikan ke produk pupuk padat siap dijual. Untuk kuantitasnya adalah sebanyak 60 kg dan akan dimasukkan ke gudang belakang. Bisa kita klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah adanya penyelesaian pesanan, bisa kita lihat pada pekerjaan pesanan. Untuk pesanannya sudah selesai. Setelah itu kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 5 Januari 2024, Karisma Farm mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada Nyonya Diana dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil pickup. Jadi bisa kembali lagi ke Ejret Online. Penjualan, selanjutnya kita mengirimkan barang sekaligus tagihan. Jadi kita bisa langsung ke faktur penjualan. Untuk nama pelanggan, kita isikan Nyonya Diana, dan tanggalnya adalah 5 Januari 2024. Untuk barangnya adalah pupuk padat siap dijual.
Untuk kuantitas yang bisa dijual, untuk kuantitas awalnya adalah sebesar 30 kilogram dan setelah adanya produksi sederhana, untuk kuantitas yang bisa dijual menjadi 90 kilogram. Kita masukkan untuk kuantitas yang dijual adalah sebanyak 60 kilogram. Dikeluarkan dari gudang belakang, lanjut untuk tanggal pengirimannya bisa kita isikan pada tanggal 5 Januari 2024. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil pick-up. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-12, Karisma Farm menerima penjualan dari Nyonya Adelia dengan detail sebagai berikut, yaitu ayam petelur untuk dijual sebanyak 20 ekor dengan harga jual per barangnya 31.000. Atas penjualan ini, pelanggan dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp30.000. Biaya pengiriman akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Nyonya Adelia melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri. Kemudian pesanan baru akan dikirim pada tanggal 7 Januari 2024. Jadi di sini Nyonya Adelia melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan dikirimkan kemudian. Di sini kita bisa menggunakan fitur penjualan yaitu faktur di muka. Untuk caranya bisa kita kembali ke e-create online. Pada menu pengaturan kita pilih preferensi dan kita akan mengatur untuk fiturnya. Pada penjualan kita centang bagian faktur di muka. Setelah itu bisa kita klik simpan. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan ke menu penjualan. Setelah itu faktur penjualan. Untuk pelanggannya bisa kita isikan yaitu Nyonya Adelia. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2024. Kita bisa masukkan nama barangnya yaitu ayam petelur untuk dijual sebanyak 20 ekor. Kita mengambil ayam petelur ini dari kandang. Nah, itu bisa kita klik lanjut. Pada informasi lainnya, kita bisa centang bagian faktur di muka. Untuk tanggal pengirimannya adalah tanggal 7 Januari 2024. Dan di sini diberikan informasi bahwa pelanggan dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp30.000 pada pendapatan lain-lain. Rp30.000. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Nah, pada saat membuat faktur penjualan, kita bisa lihat jurnal yang dibuatkan oleh e-create online adalah sebagai berikut. Utang usaha kita bertambah sebesar Rp650.000. Oh, mohon maaf, piutang usaha dari pelanggan maksudnya akan bertambah sebesar Rp650.000.
dan penjualan kita bertambah sebesar Rp620 serta, biaya tadi dibebankan ke pendapatan lain-lain sebesar Rp30.000. Untuk beban pokok penjualan pada persediaan terkirim sebesar Rp440.000. Selanjutnya kita ke transaksi. Oh, ini kita akan langsung proses ke pembayaran. Di sini Nyonya Adelia membayar menggunakan Bank Mandiri. Untuk nilai pembayarannya bisa kita hitung nilai pembayaran dan metode bayar yang digunakan yaitu transfer bank. Setelah itu pada tanggal bayarnya kita masukkan tanggal 6 Januari 2024. Setelah itu bisa kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Januari 2024, Karisma Farm melakukan pengiriman pesanan atas penjualan tunai pada tanggal 6 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pickup dan barang dikeluarkan dari kandang. Jadi kita langsung saja ke Accurate Online. Pada menu penjualan, kita bisa klik pengiriman pesanan. Pengiriman ini dilakukan pada Nyonya Adelia dan pada tanggal 7 Januari 2024. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil pick-up. Kita bisa ambil dari faktur di muka. Setelah itu bisa klik lanjut. Di sini barang dikeluarkan dari kandang. Setelah itu bisa kita klik simpan. Untuk jurnalnya bisa kita lihat. Yaitu persediaan terkirim sebesar Rp440.000 dan persediaan barang jadi berkurang sebesar Rp440.000. Sekian dari saya untuk transaksi pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Januari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.